Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, om santi om. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih tetap bisa belajar dan belajar untuk yang lebih baik. Nah, tidak lupa Pak Guru selalu mengingatkan supaya kita menerapkan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak tempat duduknya atau jarak berdiri, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas yang nggak penting. Kalau kita nggak penting-penting, nggak usah kemana-mana. Oke ya, siap kita belajar di pembelajaran 4 ini. Fokus pembelajaran pada pembelajaran 4 ini adalah bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Kemudian tujuannya kalian bisa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. Pokok-pokok penting dalam sebuah paragraf ya. Kemudian menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. Menilai kesimpulan punya temannya. Ya kita cek lagi kesimpulan kita itu sudah pas atau belum. Kemudian membaca komik, menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila, komik, kemudian kalian menentukan pelaksanaan sila Pancasila terkait dengan peduli dengan tumbuhan dan hewan. Kemudian mampu membuat komik, bikin komik terkait tentang peduli tumbuhan dan hewan. Komik ini cerita bergambar ya, cerita bergambar, isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan atau saling berhubungan ya, gambar-gambar gitu. Kemudian komik memiliki balon kata. Nah, seperti ini kayak gini. Ini balon kata. Contoh ini misalkan ya seperti ini, kira-kira ada balon katanya. Tuh. Sudah siap belajar ya? Kita lanjutkan pembelajaran 4 ini. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan. Ada banyak hewan ya di sekitarmu. Mungkin yang paling banyak semut, yang di rumahnya banyak semut. Atau burung, karena tempat tinggalnya banyak burung gereja. Wah. Atau yang tinggalnya di dekat sawah, banyak burung pipitnya. Dijaring sama Pak Tani. Kemudian, tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Menyayangi hewan ini termasuk wujud rasa syukur. Apalagi hewan-hewan yang sudah langka, itu sudah jarang. Kita lanjutkan. Jadi menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Menyayangi, saling menyayangi. Ayo berdiskusi. Baca cerita berikut. Nah, ini contoh komik ya. Bacalah cerita berikut. Ini ada burung kepok jatuh. Ya ampun, kasihan anak. Burung ini pasti ia terjatuh dari sarangnya. Oh, ini burung jatuh dari lihat gambarnya kita bilang. Ya ampun, kasihan anak burung ini pasti ia terjatuh dari sarangnya. Terus aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Terus manjat, si Edo manjat. Selamat beristirahat burung kecil. Dijadikan satu lagi sama teman-temannya di atas pohon. Kemudian tugas kalian, tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Sikap yang dilakukan Edo tadi menolong burung yang terjatuh dari sangkar, kemudian dia kembalikan lagi ke tempatnya, itu penerapan sila keberapa. Ditulis di kolom berikut ini. Selama kalian mengerjakan bisa dijeda dulu videonya. Selanjutnya, diskusi dengan teman kelasmu. Kamu sudah belajar tentang penerapan sila Pancasila ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan komik?
Nah, komik adalah cerita bergambar seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon-balon kata, dialog. Nah, itu tadi contohnya si Edo tadi. Nah, ini namanya balon-balon kalimat. Kalimatnya ditaruh di balon-balonnya. Selanjutnya, pikirkan satu contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari, kemudian buatlah menjadi sebuah komik. Kamu bisa melihat contoh komik yang ada di atas. Bisa nyontoh komik yang ada di atas. Kalian bikin berapa kotak gitu, kolom, kemudian kalian bikin gambarnya dan kalian bikin balon-balon ceritanya. Selanjutnya, ayo menulis. Di pembelajaran sebelumnya, temanmu sudah memberi komentar ya. Kalian komentari punya teman atau komentari punya sendiri dari kesimpulan yang kamu buat. Ambillah komentar temanmu, pelajari lagi komentarnya, diskusikan dengan temanmu atas komentarnya. Silakan baca, ini ada baca teks berikut. Nanti kalian buat kesimpulan. Pak Guru kasih waktu 2 menit, bisa dijeda. Videonya jeda 2 menit, kalian baca dulu ini. Oke, kita baca sama-sama. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai. Disambung dengan tangkai bunga. Silakan anak-anak bisa tulis kesimpulannya pada tempat yang sudah disediakan di kolom. Bisa ditulis kesimpulannya. Berikutnya, melati adalah bunga nasional bangsa Indonesia. Nah, jadi kita lestarikan di rumah, kita tanam tuh bunga-bunga melati biar lestari. Ayo berlatih. Indonesia memiliki beragam sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Banyak penduduk Indonesia yang membudidayakan sayuran dan menjualnya ke pasar. Pak Ardi adalah salah satu penjual sayur yang sangat sukses. Ia sudah memulai usaha sayuran selama 15 tahun. Nah. Hari ini Pak Ardi mengajak 45 warganya piknik, termasuk di dalamnya 3 nenek dan 2 kakek. Pak Ardi berencana menggunakan mobil miliknya. Pak Ardi ingin bagian depan diisi oleh seorang nenek atau seorang kakek. Bagian depan mobil hanya bisa diisi 2 orang saja, 1 pengemudi dan 1 penumpang. Berapa jumlah warga yang duduk di setiap mobil termasuk penumpang di depan? Bagaimana kamu menjawab pertanyaannya? Jelaskan. Silakan dikerjakan matematikanya ini ya. Kemudian nih ada amati, buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung di atas. Nih. Selalu ingat ya. Pakar, kabak, jurang. Pangkat akar kali bagi jumlah kurang. Nah, cara penyelesaiannya ini berarti mana dulu yang dikerjakan? Kali bagi berarti perkaliannya dulu. Baru dikerjakan urut dari terdepan. Ditambah, terus baru dikurangi. Kemudian, itu saja ya. Jadi nggak banyak untuk pembelajaran 4 ini. Penerapan sila-sila Pancasila, kemudian tadi menentukan kesimpulan, kemudian matematikanya soal hitung campuran.
Kayaknya nggak begitu sulit untuk pembelajaran 4 kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran 5 selanjutnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe. Hidupkan loncengnya, notifikasinya supaya mendapatkan video-video berikutnya. Pembelajaran 4 Pak Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.